Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan suatu materi yang berjudul Strengthening Business-to-Business Relationships via Supply Chain and Customer Relationship Management. Kelompok 3 ini terdiri dari saya, Zahra Fatihatunisa dengan NIM B200-205-18, ada teman saya, Febi Natasha Dewi dengan NIM B200-200-371, ada Vidya Eka Rahmayanti dengan NIM B200-200-519, Cindy Shalika Yuntina dengan NIM B200-200-520, ada Kurnia Mahanani dengan NIM B200-200-521, Muhammad Rindra Maulana dengan NIM B200-200-522, kemudian Ayu Prihati dengan NIM B200-200-523, ada Fitriani Nanda Rizkyati dengan NIM B200-200-524, dan yang terakhir ada Della Purnawati dengan NIM B200-200-591. Materi yang pertama ada manajemen rantai persediaan. Salah satu kunci penting keberhasilan suatu bisnis yaitu memperoleh bahan baku dan komponen yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-harinya. Kecepatan pemasok dalam mengirimkan bahan baku kepada perusahaan membuat perusahaan lebih efisien lagi dalam mengelola bahan baku tersebut menjadi produk jadi. Koordinasi antara perusahaan dengan pemasok terkait hal ini merupakan salah satu bagian sentral dari banyaknya strategi bisnis yang digunakan oleh banyak perusahaan. Karena dengan begitu mereka dapat meminimalkan biaya terkait tingkat persediaan dan mereka juga dapat memasarkan produk mereka dengan lebih cepat. Selanjutnya ada rantai pasokan. Apa sih rantai pasokan itu? Rantai pasokan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada sekumpulan perusahaan dan proses yang terlibat dalam segala hal, mulai dari mengekstraksi bahan mentah, kemudian memindahkan produk dari pemasok bahan mentah ke pemasok komponen antara, kemudian ke produksi akhir, dan akhirnya produk tersebut akan disalurkan kepada pelanggan. Materi yang ketiga ada perdagangan elektronik bisnis ke bisnis. Bertukar data di jaringan pasokan transaksi yang dilakukan antar bisnis yang berbeda dalam jaringan pasokan dan tidak melibatkan konsumen akhir, itulah yang disebut perdagangan elektronik bisnis ke bisnis. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa menjaga kerahasiaan informasi merupakan salah satu nilai strategis. Contohnya saja seperti Apple yang menjaga atau meminimalkan informasi terkait peluncuran produk baru mereka dan informasi pesanan untuk komponen utama seperti layar sentuh, karena hal tersebut dapat menjadi petunjuk atau spoiler terkait produk baru yang akan mereka luncurkan nantinya. Materi yang keempat ada portal. Dalam konteks pembahasan kali ini, portal didefinisikan sebagai titik akses yang digunakan oleh mitra bisnis untuk menjangkau informasi kepemilikan yang aman dan mungkin tersebar di seluruh organisasi. Dengan adanya akses langsung menuju informasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis, portal dapat meningkatkan produktivitas yang substansial dan menghemat biaya transaksi bisnis to bisnis atau bisnis ke bisnis. Portal sendiri ada dua macam, ada portal pemasok dan ada portal pelanggan. Portal pemasok adalah subset dari ekstranet organisasi yang dirancang untuk mengotomatisasi proses bisnis yang terjadi sebelum, selama, atau setelah terjadinya transaksi penjualan antara perusahaan atau organisasi dengan banyak pemasoknya. Kemudian ada portal pelanggan. Portal pelanggan dirancang untuk mengotomatisasi proses bisnis yang terjadi sebelum, selama, dan setelah terjadinya transaksi penjualan antara organisasi atau perusahaan atau pemasok
dengan banyak pelanggannya. Tujuan dari portal pemasok dan portal pelanggan ini adalah untuk memastikan adanya interaksi antara suatu perusahaan dengan banyak pemasoknya ataupun interaksi antara perusahaan dengan banyak pelanggannya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febi Natasha Dewi. Mengelola jaringan pasokan yang kompleks. Contoh utama dari perusahaan yang harus mengelola jaringan pasokan yang sangat kompleks adalah Apple. Dan perangkatnya yang sukses seperti iPhone dan iPad. Mengkoordinasikan jaringan pasokan yang begitu luas membutuhkan keahlian yang cukup besar, terutama saat menghadapi kejadian yang tak terduga seperti kekurangan panel layar sentuh atau masalah lainnya di pabrik pemasok. Begitu juga dengan bencana alam seperti gempa bumi yang terjadi bertubi-tubi. Manfaat mengelola rantai pasokan secara efektif. Yang pertama, produksi tepat waktu. Salah satu kemajuan paling signifikan di bidang manufaktur adalah penggunaan pendekatan just in time atau disingkat JIT. Perusahaan yang menggunakan metode ini berusaha mengoptimalkan jumlah pemesanan sedemikian rupa sehingga bahan baku tiba tepat waktu ketika perusahaan akan memproduksi. Karena pesanan yang tiba dalam jumlah sedikit, investasi dalam ruangan penyimpanan dan inventaris diminimalkan. Yang kedua, inventaris yang dikelola vendor. Di bawah model inventaris tradisional, produsen atau pengajar akan mengelola inventarisnya sendiri, mengirimkan permintaan untuk item tambahan sesuai kebutuhan. Sebaliknya, inventaris yang dikelola vendor atau VMI adalah pendekatan manajemen inventaris di mana pemasok ke pabrikan mengelola inventaris pabrikan berdasarkan tingkat layanan yang dinegosiasikan. Yang ketiga, mengurangi efek bullwhip. Setiap permintaan peramalan bisnis biasanya menyertakan penyangga keamanan untuk mencegah kemungkinan kehabisan stok. Namun, kesalahan perkiraan dan stok berlipat ganda ketika bergerak ke atas rantai pasokan. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Secara khusus, transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan dapat membantu organisasi menghemat biaya dan atau menciptakan citra yang baik. Mengoptimalkan rantai pasokan melalui manajemen rantai pasokan. Sistem informasi yang berfokus pada peningkatan rantai pasokan memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mempercepat pengembangan produk dan inovasi. Yang kedua, untuk mengurangi biaya. Sistem ini yang disebut rantai pasokan manajemen atau SCM meningkatkan koordinasi pemasok, produk atau layanan produksi dan distribusi. Ketika diimplementasikan dengan sukses, sistem ini membantu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan layanan pelanggan. Mengembangkan strategi SCM. Ketika mengembangkan strategi SCM, sebuah organisasi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan.
Efektivitas rantai pasokan adalah sejauh mana aktivitas pasokan perusahaan memenuhi persyaratan mitra eksternal yang terlibat. Sebaliknya, efisiensi rantai pasokan adalah sejauh mana perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam kegiatan rantai pasokannya. Desain rantai pasokan harus mempertimbangkan pertukaran alami berbagai faktor yang harus sesuai strategi kompetitif organisasi untuk menawarkan manfaat terbesar. Sistem SCM ini biasanya memungkinkan untuk membuat trade-off antara efisiensi dan efektivitas untuk masing-masing komponen atau bahan baku. Perencanaan rantai pasokan. Perencanaan rantai pasokan melibatkan pengembangan berbagai rencana sumber daya untuk mendukung produksi barang dan jasa yang efisien dan efektif. Ada 4 proses utama yang didukung oleh modul perencanaan rantai pasokan. Yang pertama, perencanaan dan peramalan permintaan. Untuk mengembangkan perkiraan permintaan, modul SCM memeriksa data historis untuk mengembangkan perkiraan yang paling akurat. Keakuratan perkiraan ini akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas data. Ketika data historis stabil, durasi rencana dapat lebih lama. Sedangkan jika data historis menunjukkan fluktuasi permintaan yang tidak dapat diprediksi, kerangka waktu perkiraan harus dipersempit. Yang kedua, perencanaan distribusi. Secara khusus, perencanaan distribusi berfokus pada pengiriman produk atau layanan kepada konsumen, serta pergudangan, pengiriman, pembuatan faktur, dan pengumpulan pembayaran. Yang ketiga, penjadwalan produksi. Saat mengembangkan rencana ini, alat analisis digunakan untuk memanfaatkan bahan, peralatan, dan tenaga kerja secara optimal. Produksi juga melibatkan pengujian produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman. Yang keempat, perencanaan persediaan barang dan stok pengaman. Dengan menggunakan simulasi inventaris dan teknik analitik lainnya, organisasi dapat menyeimbangkan biaya inventaris dan tingkat pelayanan pelanggan yang diinginkan untuk menentukan tingkat inventaris yang optimal. Setelah tingkat persediaan diperkirakan, pemasok dipilih yang secara kontrak menyetujui persyaratan pengiriman dan penetapan harga. Eksekusi rantai pasokan. Eksekusi rantai pasokan adalah pelaksanaan perencanaan rantai pasokan yang melibatkan proses dalam meningkatkan kolaborasi semua anggota rantai pasokan, pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Eksekusi rantai pasokan melibatkan pengelolaan 3 elemen kunci dari rantai pasokan. Yang pertama ada aliran produk. Aliran produk ini mengacu pada pergerakan barang dari pemasok ke produksi, dari produksi ke distribusi, dan dari distribusi ke konsumen. Yang kedua ada aliran informasi. Aliran informasi ini mengacu pada pergerakan informasi di sepanjang rantai pasokan, seperti
pemrosesan pesanan, dan pembaruan status pengiriman. Seperti aliran produk, informasi juga dapat mengalir ke atas atau ke bawah rantai pasokan sesuai kebutuhan. Elemen kunci dari arus informasi adalah kehapuskan dokumen kertas secara lengkap. Secara khusus, karena semua informasi tentang pesanan, pemenuhan, penagihan, dan konsolidasi dibagi secara elektronik, arus informasi tanpa kertas ini tidak hanya menghemat dokumen tetapi juga menghemat waktu dan uang. Yang ketiga, ada aliran keuangan. Aliran keuangan mengacu terutama pada pergerakan aset keuangan di seluruhan rantai pasokan. Arus keuangan juga mencakup informasi yang berkaitan dengan jadwal pembayaran, pengiriman, dan kepemilikan produk dan material, serta informasi relevan lainnya. Visibilitas dan analisis rantai pasokan. Visibilitas rantai pasokan mengacu pada kemampuan tidak hanya untuk melacak produksi saat bergerak melalui rantai pasokan, tetapi juga meramalkan peristiwa eksternal. Mampu melihat di mana pengiriman pada waktu tertentu dapat sangat membantu, terutama ketika menggunakan metode JIT atau ketika mempertahankan tingkat persediaan yang rendah. Misalnya, mengetahui lokasi pengiriman dan dapat mempercepatnya, dapat membantu untuk tidak kehilangan penjualan, dan membantu mengambil penjualan dari pesaing. Analisis rantai pasokan mengacu pada penggunaan indikator kinerja utama untuk memantau seluruh kinerja rantai pasokan, terutama sumber, perencanaan, dan distribusi. Misalnya, manajer pembeli dapat mengidentifikasi pemasok yang seringkali tidak dapat memenuhi tanggal pengiriman yang telah dijanjikan. Pengelolaan hubungan pelanggan. Dengan perubahan yang diperkenalkan oleh web, di sebagian besar industri persaingan perusahaan hanya dengan sekali klik mouse. Semakin penting bagi perusahaan tidak hanya untuk menghasilkan bisnis baru, tetapi juga untuk menarik bisnis berulang dari pelanggan yang sudah ada. Artinya, agar tetap kompetitif, perusahaan harus menjaga kepuasan pelanggannya. Penting untuk dicatat bahwa pelanggan bukan hanya konsumen akhir, tetapi juga bisnis lain dalam transaksi B2B. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, e-commerce B2B jauh lebih besar daripada e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C. Jadi, aturan atau praktik terbaik apapun menjaga pelanggan tetap senang tidak hanya berlaku untuk pengecer, tetapi juga perusahaan manapun dalam rantai pasokan di masa lalu. Mengembangkan strategi CRM. Untuk mengembangkan strategi CRM yang sukses, organisasi harus melakukan lebih dari sekadar membeli dan menginstal perangkat lunak CRM. Pertimbangan pertama adalah apakah sistem CRM yang komprehensif bahkan diperlukan untuk perusahaan. Misalnya, semakin dekat organisasi dengan pelanggan akhir, semakin penting CRM. Selanjutnya, perusahaan harus menyadari bahwa strategi CRM yang sukses harus mencakup perubahan seluruh perusahaan, termasuk pada 1. Kebijakan dalam proses bisnis. Maksudnya, kebijakan dan prosedur organisasi perlu mencerminkan budaya yang berfokus pada pelanggan. Kedua, pelayanan pelanggan. Metrik utama mengelola kebutuhan bisnis untuk mencerminkan ukuran yang berfokus pada pelanggan untuk kualitas dan keputusan serta perubahan proses untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Karyawan dari semua bidang pemasaran, penjualan, dan dukungan harus memiliki fokus yang konsisten, yang
menghargai layanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data, analisis, dan berbagi. Semua aspek dari pengalaman pelanggan, mencari calon pelanggan, penjualan, dukungan, dan sebagainya harus dilacak, dianalisis, dan dibagikan untuk mengoptimalkan manfaat CRM. Arsitektur sistem CRM. Sebuah sistem CRM yang komprehensif terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, CRM operasional, sistem untuk mengotomatisasi proses bisnis dasar pemasaran, penjualan, dan dukungan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, CRM analitis, sistem untuk menganalisis perilaku dan persepsi pelanggan, misalnya kualitas, harga, dan kepuasan keseluruhan untuk menyediakan intelijen bisnis. Dan yang ketiga, CRM kolaboratif, sistem untuk menyediakan komunikasi yang efektif dan efisien dengan pelanggan di seluruh organisasi. CRM operasional memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Sebaliknya, CRM analitik menyediakan analisis yang diperlukan untuk mengelola aktivitas penjualan, pelayanan, pemasaran secara lebih selektif. Kekhawatiran etis dengan CRM. Meskipun CRM telah menjadi enabler strategis untuk mengembangkan dan memelihara hubungan pelanggan, itu tidak dipandang positif oleh mereka yang merasa bahwa itu menyerang privasi pelanggan dan memfasilitasi praktek penjualan koersif. Pendukung CRM memperingatkan bahwa terlalu mengandalkan profil sistem pelanggan berdasarkan analisis statistik perilaku masa lalu dapat mengkategorikan pelanggan dengan cara yang mereka anggap pengecualian. Selain itu, mengingat bahwa tujuan CRM adalah untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan komunikasi dan layanan yang sangat personal. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya persaingan di dunia digital, CRM akan tetap menjadi teknologi utama untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.